menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristina Fernandes Parera, NIM 017. Perkenalkan, nama aku Muhammad Darti Mumahiddin dengan NIM 038. Perkenalkan, nama aku Kadek Kala Putri Arselia dengan NIM 071. Di sini, kalian tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Nah, kalian pasti sering banget dengar wawasan Nusantara. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dalam perjalanannya, wawasan Nusantara di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Nah, oleh karena itu, memahami dan menerapkan wawasan Nusantara sangat penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas kebangsaan dan tetap menjaga persatuan serta kedaulatan Indonesia. Oke guys, setelah kita mengetahui apa itu wawasan Nusantara, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih latar belakang wawasan Nusantara secara historis, sosiologis, politik, dan bagaimana perjalanan wawasan Nusantara di Indonesia serta hakikat wawasan Nusantara. Sebagai berikut. Nah guys, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan wawasan Nusantara secara historis. Nah, itu merupakan sebuah konsep yang berasal dari sejarah panjang bangsa Indonesia, khususnya sebagai jawaban terhadap tantangan kolonialisme dan partis. Dalam sejarahnya, gagasan ini mulai berkembang ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pada awalnya, perjuangan bersifat terlokalisir dan terfragmentasi sehingga menyebabkan kegagalan mencapai tujuan bersama. Namun, dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, semangat nasionalisme mulai muncul, menekankan pentingnya persatuan dan menghadapi kolonialisme dengan integritas. Konsep wawasan Nusantara diperkenalkan oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Deklarasi ini mengubah batasan laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil, menjadikan laut sebagai penghubung antar pulau dan bukan pemisah. Wawasan Nusantara menciptakan pemahaman baru tentang identitas teritorial Indonesia yang utuh dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep ini berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan solidaritas serta penting untuk pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, mendorong kerjasama internasional, serta mencapai kesejahteraan bersama. Bayangin jika Indonesia terpecah belah, masing-masing daerah berjalan sendiri tanpa persatuan. Apa yang terjadi? Kita akan lemah dan mudah diadu domba. Inilah mengapa wawasan Nusantara penting. Secara sosiologis, konsep ini lahir dari berbagai keberagaman Indonesia, suku, budaya, agama, dan bahasa. Sejarah membuktikan dulu kita dijajah karena terpecah. Tapi justru dari sanalah muncul semangat untuk bersatu. Awalnya, wawasan Nusantara hanya soal kesatuan wilayah, tapi kini berkembang menjadi kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Setiap daerah punya wawasan lokal, tapi harus selaras dengan wawasan nasional agar tidak terjadi konflik. Seiring waktu, konsep ini berkembang lebih luas, mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan sosial, keberagaman masyarakat Indonesia juga melahirkan wawasan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Masyarakat di setiap daerah memiliki wawasan lokal masing-masing, tetapi perlu ada keselarasan dengan wawasan nasional
agar tidak menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan yang ada. Nah teman-teman, selanjutnya adalah latar belakang politik Nusantara erat kaitannya dengan falsafah Pancasila yang menjadi dasar ideologi nasional Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan, konsultasi yang penting untuk membangun persatuan bangsa dalam keragaman budaya dan etnis yang ada. Visi tersebut menekankan pentingnya menjadi kesatuan wilayah dan jati diri bangsa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, bersatu, dan sejahtera. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangatlah strategis, dengan ribuan pulau dan beragam sumber daya alam. Ini menjadikan Wawasan Nusantara sebagai pandangan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan utuh yang mencangkup pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan kerjasama antar wilayah untuk mencegah fragmentasi. Kesadaran akan posisi geografis ini juga memengaruhi kebijakan politik dan strategi pembangunan nasional. Sejarah perjuangan kemerdekaan, terutama Deklarasi 17 Agustus 1945, menjadi latar belakang penting Wawasan Nusantara, menegaskan semangat persatuan dan kemerdekaan dari penjajahan. Konsep ini mengingatkan akan pentingnya persatuan untuk menghindari perpecahan. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara bukan hanya perspektif geopolitik, tetapi juga upaya melestarikan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nah, perjalanan wawasan Nusantara di Indonesia tidak muncul begitu saja setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Faktor historis, sosiologis, dan politik sangat mempengaruhi konsep ini. Perkembangan wawasan Nusantara juga dipengaruhi oleh perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan wilayah. Dalam sidang Dokuritsu Jumbiso Sakai atau BUPKI tahun 1945, gagasan tentang Indonesia sebagai kesatuan budaya, wilayah, dan masyarakat dimulai. Konsep ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, namun tetap dalam semangat kebangsaan. Hakikat wawasan Nusantara yaitu kita memandang bahasa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Tahun 1957, Deklarasi Juanda menjadi titik balik dalam pembangunan wawasan Nusantara karena menegaskan bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara harus dianggap sebagai laut pedalaman, bukan laut terbuka. Dengan memperkuat nilai-nilai persatuan dan kedaulatan, Mokhtar Kusumaatmadja, seorang intelektual dan diplomat, memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan konsep ini. Identitas nasional dan keutuhan wilayah Indonesia diperkuat oleh wawasan Nusantara. Seiring berjalannya waktu, wawasan Nusantara terus berkembang dan diperkuat dalam berbagai kebijakan negara. Wawasan Nusantara digunakan sebagai dasar untuk pembangunan nasional setelah Indonesia merdeka pada masa Orde Baru. Selama periode ini, pemahaman tentang Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi lebih kuat, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam dan keamanan laut. Dalam konteks globalisasi dan pergeseran internasional saat ini, wawasan Nusantara semakin relevan dengan fokus menjaga kedaulatan negara, menjaga integritas wilayah, meningkatkan diplomasi, dan kerjasama internasional. Dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda-beda, namun kita tetap menganggapnya sebagai satu kesatuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, wawasan Nusantara mengedepankan pentingnya kerjasama antar daerah dan menjaga keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pesona indah di rawa-rawa, Cakep, burung kurus tertawa-tawa. cakep. Ku bela Indonesia sepenuh jiwa, walau harus bertaruh nyawa. Tidak lupa kami ucapkan
video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada teks. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye. Nah, perjalanan wawasan Tara. Pesona indah di rawa-rawa, Cakep. burung kurus tertawa-tawa. Cakep. Kubela, kubela sorry. Tung 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 sahur. Anomali